Dia adalah sosok pemimpin muda, mukmin yang kokoh dan cinta pada Rasulullah. Pengorbanannya demi Allah dan Rasulnya tidak ada batasnya. Dia juga sangat cerdas dan pandai. Ia merupakan simbol dan lambang keberanian serta kekuatan. Usama bin Zaid adalah kesayangan Rasulullah. Ia putra dari orang yang juga merupakan kesayangan Rasulullah dan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Nama dan nasabnya adalah Usama bin Zaid bin Haritsah al-Kalbi. Ayahnya, Zaid, dulu budak dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, lalu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat Zaid masih kecil, ayah dan pamannya pernah datang menjemputnya ke Mekah. Keduanya ingin menebus dan membebaskannya dari perbudakan, dan ternyata Zaid menolak untuk ikut bersama ayahnya. Ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah sangat mencintainya. Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah juga terbawa pada anaknya Usama. Beliau membebaskannya dari status budak dan mengangkatnya sebagai anak. Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah juga terbawa pada anaknya Usama. Karena termasuk orang kesayangan Rasulullah, Usama juga digelari Hubbu Rasulillah, yaitu kesayangan Rasulullah. Usama lahir di Makkah 7 tahun sebelum hijrah. Sejak lahir, Usama tumbuh di tengah keluarga muslim. Karena itulah ia tak mengenal masa jahiliyah. Saat perintah hijrah ditetapkan, Usama kecil turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ibunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Namanya adalah Barokah. Sang ibu juga merupakan budak Rasulullah dan wanita yang pernah menyusui beliau. Saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam membebaskan Zaid, beliau menikahkannya dengan Ummu Aiman. Dari pasangan ini kemudian lahirlah Usama. Pada tahun ke-6 saat diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lahirlah Usama bin Zaid dari pasangan Zaid bin Haritsah dan Ummu Aiman Barokah binti Sa'labah. Tumbuhlah Usama kecil di lingkungan dan pendidikan Islami. Ia tidak merasakan gelapnya jahiliyah. Sejak kecil, Usama selalu menyertai Nabi. Ia sangat dekat dengan lingkungan nubuwah. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saat di Arafah, aku diboncengi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, lalu ontanya miring dan terjatuhlah tali kekangnya. Beliau raih tali itu dengan salah satu tangannya, sementara tangan satunya tetap terangkat berdoa." Dari sini menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi haji dan sedang menunaikan rukun terbesarnya. Beliau membonceng Usama. Anak kecil itu duduk erat bersama beliau, menyaksikan aktivitas Nabi di hari yang paling mulia. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah memegangku dan Al-Hasan. Beliau bersabda, 'Ya Allah, cintailah keduanya, karena aku mencintai keduanya.'" Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencintai Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Tidak boleh bagi siapapun untuk membenci Usama setelah aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka cintailah Usama.'" Usama juga adalah orang yang memahat cincin Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi menikahkannya saat ia berusia 15 tahun. Diriwayatkan bahwa di zaman Rasulullah tepatnya saat Fatu Mekah, ada seorang wanita yang melakukan pencurian. Keluarga besarnya takut kalau si wanita ini akan dikisos. Mereka pun melobi Usama bin Zaid. Saat Usama membicarakan hal itu dengan Rasulullah, berubahlah rona wajah beliau. Beliau bersabda, "Apakah engkau melobi untuknya dalam permasalahan hukum Allah?" Usama menjawab, "Mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah." Di sore harinya Rasulullah berkhutbah di hadapan halayak. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang terpandang yang melakukan pencurian, mereka biarkan. Apabila yang melakukan pencurian orang yang lemah, mereka tegakkan hukum. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tangan wanita tersebut dipotong. Kemudian wanita tersebut bertaubat. Aisyah berkata, setelah itu ia datang menemui Rasulullah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam pun memenuhi keperluannya. Ummu Aiman radhiyallahu anhu adalah seorang wanita yang sempat menyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang mujahidah yang turut serta di medan pertempuran bersama Rasulullah. Ia hadir di perang Uhud dan juga di Khaybar. Tugasnya adalah memberi minum pasukan dan mengobati mereka yang terluka.
Ayah Usama, Zaid bin Haritsah, yang merupakan suami Ummu Aiman, syahid di perang Mu'tah. Kemudian di perang Hunain, gugur juga Aiman, putra Ummu Aiman, saudara seibu dari Usama. Di bawah pimpinan Ummu Aimanlah Usama tumbuh besar. Ia menjadi seorang pejuang dan pahlawan. Ia diajarkan akan nilai-nilai jihad, perjuangan, dan kepemimpinan. Dari hasil didikan itu di usianya yang ke-18 tahun, Usama telah memimpin pasukan besar yang juga dianggotai tokoh-tokoh sahabat Muhajirin dan Ansor.